Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik kawan-kawan, kali ini saya akan mencontohkan untuk setting router Huawei HG Ecolab IG8141 H5 sebagai akses point hotspot maupun statik rumahan. Untuk langkah awal sebelum kita memulainya, yaitu kita pastikan dulu di IP statiknya di laptop kita atau komputer kita bawaannya router ini, yaitu 192.168.18.1, yaitu pintu gerbangnya, supaya kita bisa mengakses si router ini ya teman-teman. Lalu untuk selanjutnya kita masuk di sini, kita ketikkan IP-nya, kita mulai 192, kita isikan ke pintu gerbang tadi IP sesuai alamat router 192.168.18.1, kita enter. Sudah masuk, kita masukkan untuk username dan passwordnya, yaitu IP admin. Untuk mengetahui password dari router ini, kawan-kawan bisa melihat video saya sebelumnya ya teman-teman. Jadi ini sudah saya rubah kemarin menjadi router 123. Kemudian kita login. Jadi untuk penerapannya, router ini saya taruh di access point jalur interface Ether 5 ini teman-teman, dengan menggunakan rank IP interface Ether 5 ini ya, Ether 5 192.168.60.1 slash ranknya 1254. Kemudian untuk memulainya kita rubah dahulu dari segmentasi IP nya, karena jaringan yang kita gunakan nanti adalah Ether 5 yang tadi kita akses dari ini. Ini menggunakan rank IP Ether 5 ini adalah IP 192.168.60.1. Kita akan menstatikkan di sini di posisi LAN-nya. Kita ganti dahulu awal permulaan settingnya di LAN-nya, karena jaringan menggunakan 192.168.60.1. Saya akan menanamkan merubah IP ini menjadi 192.168.60.20. Untuk secondary addressnya kita disable teman-teman, supaya tidak konflik nantinya. Kemudian kita apply. Dan untuk nanti kita harus matikan fitur-fitur yang tidak kita fungsikan, supaya tidak membebani router ini ya teman-teman, karena router ini memang open source, resource-nya sangat banyak menunya. Kadang memorinya suka sampai 70%, karena semua defaultnya di sini masih belum ada yang di disable, itu kinerjanya akan memakan resource, CPU nya akan tinggi, juga membuat router ini juga panas. Setelah kita menggantinya, kita masuk kembali ke segmentasi IP supaya kita bisa memanggil IP yang sudah kita rubah tadi. Balik lagi ke menu pengaturan network, kemudian jaringan data, klik kanan, kemudian properties. Mohon maaf jika terlalu cepat, nanti teman-teman bisa putarnya agak perlambat 0,75 atau 0,5. Jadi sudah kita rubah menjadi 60.20. Di sini IP LAN dari komputer kita harus kita rubah di atasnya, yaitu 21. Kemudian di sini gerbangnya sesuai router yang kita tanam di router tadi 60.20. Lalu kita oke. Kita tunggu dulu sampai terhubung menjadi ada indikasi network 38. Jika seperti ini berarti sudah berhasil sesuai kita set rubah tadi. Kita balik lagi untuk memanggil IP yang sudah kita rubah, yang sebelumnya 18.1 sudah kita rubah menjadi 60.2. Kita harus memanggilnya sesuai yang kita rubah tadi 60.20. sambil kita tunggu. Biasanya setelah
kita memanggilnya tampilnya akan seperti ini ya teman-teman. Ini tidak masalah. Kemudian jika sudah memanggilnya, kita klik lanjutkan situs, lanjutkan ke situs, kemudian akan meredirect kembali ke login page halaman ini, kemudian klik lanjutkan, klik paling sendiri lanjutkan. Ini tidak masalah karena ini menggunakan jaringan akses lokal, bukan pabrik, karena memang router ini menggunakan HTTPS, karena yang seri-seri router sebelumnya menggunakan HTTP. Kita masuk lagi menggunakan username-nya IP admin. Passwordnya di sini sudah saya rubah ya teman-teman. Untuk cara merubah passwordnya juga bisa melihat video saya sebelumnya. Supaya tidak kesulitan nanti teman-teman mengganti memasukkan passwordnya, kita masukkan kembali. Mungkin ada yang keliru teman-teman. Oke, setelah kita sudah masuk, router ini akan saya gunakan sebagai access point di router klien yang menggunakan jaringan IP 192.168.60.1, dan IP router ini akan saya taruh menjadi IP ini 192.168.60.20 dengan port 80 untuk membuka akses ini. Kemudian setelah itu kita masuk ke menu LAN, kemudian port kita centang semua 1 sampai 4. Kita centang semua LAN 1 sampai 4 karena akan saya fungsikan ketika nanti di bawah router ini ada router lagi, akan saya colok kembali menggunakan estafet router kembali supaya bisa berfungsi. Kita centang semua. Jika teman-teman ingin custom beberapa saja yang fungsikan, bisa dirubah yang mana yang bisa itu. Kemudian untuk selanjutnya ke DHCP server, lalu kita di sini kita statikkan sesuai LAN tadi, karena IP LAN-nya adalah 60.192.168.60.20. Untuk start IP-nya harus kita rubah menjadi start 21. Supaya apa teman-teman? Supaya tidak crash nanti IP-nya ada yang sama di router lain. Ringnya harus, sebelum router ini kan ada IP 192.168.60.1. Jadi 60.2 sampai 60.920 nanti digunakan router sebelumnya. Jika ada router jaringan IP untuk access point hotspot biar tidak crash, maka IP di router ini kita rubah menjadi startnya. Ketika nanti ada perangkat HP yang terhubung ke router ini, meskipun SSID nya disamakan, klien akan mendapatkan IP mulai dari IP 21 hingga 254 nanti. Begitu juga untuk router selanjutnya, jika kita tancapkan ke router ini, nanti juga kita akan rubah di sini startnya IP 20.30, supaya apa, rank IP 20 hingga 30 nanti tidak konflik dengan IP di bawah 30. Mudah-mudahan teman-teman bisa lebih jelas nantinya. Kalau kurang jelas bisa diisi di kolom komentar, kita sesuaikan 60.1. Kita jangan disable dulu ya DHCP nya supaya tidak bingung nanti ketika tidak bisa dipanggil aksesnya. Kita isikan sesuai DNS nya, sesuai gateway dari 60.1. Lalu sekunderinya kita pakai OpenDNS. Kalau ini bisa disesuaikan, bisa diisi atau tidak masalah. Kalau saya kebiasaan suka mengisinya supaya klien mendapatkan otomatis DNS nya tertanam ketika HP terhubung menggunakan DHCP secara dinamik. Jika sudah di sini, kita nonaktifkan beberapa fitur di router ini yang tidak kita gunakan seperti port telepon dan IPTV dan DHCP segmentasi IPv6, karena hari ini belum mumpuni. Mungkin nanti kita akan gunakan ketika sudah banyak perangkat-perangkat yang support menggunakan IPv6. Hari ini kita masih menggunakan port IP IPv4. Kemudian jika sudah masuk, kita ganti IPv6 nya juga menjadi 70.1, kemudian MTU nya kita ubah menjadi 1492. Enable root nya kita disable. Supaya tidak membebani CPU ini. Kemudian di HCPV6 nya kita rubah ke SLAC, kita klik apply seperti ini.
jika teman-teman hanya merubah dari segmentasi IP dan mode WAN-nya nanti ya di akhir video saya untuk settingnya mode bridge. Itu saja, nanti router ini juga akan cepat panas karena fitur-fitur yang tidak digunakan tetap kita enable, masalahnya seperti itu. Untuk langkah selanjutnya kita masuk ke menu TR9, kita cari dulu di menu voice ya, ini jalur telepon VoIP basic, ini adalah untuk jalur telepon karena hari ini kita sudah tidak terlalu menggunakan ini. Supaya tidak nantinya membebani router ini, kita menonaktifkan juga fitur-fitur dari telepon ini. Kita geser ke bawah, kemudian pilih VoIP Advanced. Di sini ada yang belum masih enable, kita disable semua, disable, kemudian di sini juga enable semua. Untuk yang enable DSCP pas router jangan di disable ya teman-teman. Jika sudah seperti ini dan ini G-mu allow dan G711 allow juga sampai ini jangan di disable juga. Ini untuk port switch antar port LAN, jadi teman-teman ketahui ini saja yang di disable. Nanti bisa teman-teman ulang di videonya, saya yakin teman-teman akan paham jika berulang-ulang melihat video ini. Memang kalau belajar menggunakan secara virtual seperti ini memang agak belum beradaptasi, agak susah teman-teman. Kita harus mengulang-ulang videonya supaya bisa paham kita nantinya kemana alur settingan ini nantinya dan fungsinya sesuai kebutuhan masing-masing. Jika sudah, kita masuk ke SIP ini. Untuk ini sudah selesai untuk jalur telepon, kemudian di TR069 nya juga kita disable. Jika enable nanti akan terus-terusan meminta username password, sedangkan kita tidak memfungsikan ini. Kita isi sesuai keinginan kita aja, ini tidak perlu masalah karena tidak mengimbas ke jaringan NAT. Karena jika tidak diisi tidak akan bisa diklik net disable. Ini juga terserah teman-teman mau diisi apa, yang penting ketika sudah diisi akan bisa di disable. Jika di sini di enable, di disable dan ini tetap kosong, dia tidak mau di apply. Kemudian jika nanti teman-teman ingin mengganti akunnya, ini bisa di menu akun manajemen, nanti dirubah sesuai kebutuhan teman-teman. Old password isikan sesuai bawaan belakang router masing-masing dan ganti minimal karakternya seperti ini yang ada di petunjuk web ini. Lalu untuk langkah akhir kita masuk ke menu DHCP server, kita disable IP addressnya, disable karena menggunakan jaringan bridge nantinya. Kita klik apply, kita tunggu dulu prosesnya. Nah, sudah, kita masuk ke menu, yaitu ke menu WAN ya teman-teman. Menu WAN ini adalah langkah akhir supaya router ini nanti bisa menggunakan jaringan bridge dari mikrotip yang kita punya di server. Kita pilih menu new, lalu kita pilih bridge WAN. Ini internet jangan di NAT, kita pilih order dan VLAN-nya kita disable, lainnya kita centang semua karena untuk jaringan hotspot maupun rumah statik. Dan SSID yang kita gunakan adalah SSID 1, kita gunakan centang ini. Jika sudah, klik apply. Jika sudah berhasil seperti ini, kita cek lagi apakah sudah betul kita settingannya tadi di mode WAN-nya, karena ini kuncinya ketika kita menggunakan access point Huawei 8141H5 ini. Kita modenya bridge, LAN port bindingnya centang semua, kemudian SSID nya 1 juga centang. Jika sudah, belum selesai ya teman-teman, ada langkah akhir lagi. Kita masuk ke WLAN. Di sini kita sesuaikan biar tidak intervensi di gelombang radionya, juga kita open nantinya passwordnya. Dan untuk jaringan spot di sini misalkan kita isi hotspot untuk SSID nya, kemudian autentikasi mode kita open, kita ada enkripsi.
biarkan saja jika di sini ada keterangan merah, kemudian apply. Kemudian jika sudah membuat SSID nya dan tidak mempassword router ini, jaringan terbuka karena menggunakan jaringan hotspot, kita cari frekuensi yang terbaik dari gelombang radio biar tidak interferensi juga. Untuk TX powernya kita supaya lebih jauh menjadi 100, kita turunkan saja menjadi 80% ya, biar tidak interferensi dengan gelombang radio di lokasi nantinya, karena ini banyak wifi di sekitaran lokasi. Kemudian channelnya kita rubah menjadi ke-13 dan channel widthnya jangan sampai 20/40, nanti akan kacau gelombangnya. Kita rubah menjadi 20 MHz dan kita apply. Kita tunggu prosesnya. Di sini sudah selesai ya teman-teman. Jadi router ini nantinya bisa digunakan di jaringan hotspot menggunakan IP, lainnya di bawahnya mikrotik tadi, dengan menggunakan IP 192.168.20.1 dan kita cek di jaringan hotspot nantinya kita menggunakan di jaringan server di address ini. Nantinya tinggal tancap semua yang mengarah ke ether 4, ether 5 ini menggunakan IP yang sudah kita rubah di access point tadi menjadi 60.20 dan rank IP ini startnya dia itu 60.1. tinggal tancap, nanti pasti bisa teman-teman. Sekian dulu tutorial dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.